Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Oke, teman-teman, setelah sebelumnya kita dari podcast ini kita bawakan materi bersama teman-teman dari SMKN 1 Atambua dari 3 kompetensi keahlian yang melaksanakan program magang guru di Malang bareng Cipta dan rekanan. Hari ini saya menyiapkan konten penutup obrolan pamungkas ya hari ini bareng sama Bapak Edi. Betul ya Pak Edi ya? Benar. Oke, Pak Edi mungkin boleh perkenalan dulu sama teman-teman, sama viewer kita. Baik, jadi perkenalkan saya Ferdinand Luan dari SMKN 1 Atambua. Kebetulan saya di sekolah diberi kepercayaan jadi wakil kepala sekolah bagian humas. Ya. Dan HKI itu hubungan kerja industri. Iya, betul. Ya. Oke, jadi tanggung jawabnya di bidang ini atau dengan lingkungan di luar sekolah juga, eksternal juga. Benar sekali. Sambil tetap tanggung jawab untuk mengajarnya kemarin bareng sama berarti Ibu Anjar. Iya, benar. Di bisnis dan sama pemasaran. Dan saya pegang mata pelajaran tentang retail, bisnis retail. Oke, jadi fokusnya di bisnis retail ya. Benar. Ya. Oke, gimana Pak 2 minggu di Malang? Ya, lumayan menyenangkan. Menyenangkan karena memang suasananya terus tidak. Malang kan sejuk ya. Sejuk ya. Terus ada banyak pengalaman yang kami dapatkan ya dari magang ini sendiri ya. Tadi di video yang sebelumnya Bu Anjar cerita tuh katanya waktu hari-hari pertama Pak Edi agak berat itu ya, karena waktu terjun ke retail langsung sama teman-teman Ramayana, langsung ini nggak kuat ya, karena kelamaan berdiri, Jadi langsung mengikuti ini ya Pak? Iya, kita langsung siklusnya teman-teman di sana? Langsung ke area kita mulai dari perkenalan itu SOP-nya dari bagian gudang seperti apa, jadi kita ikuti prosesnya. Dan itu awalnya saya udah sekitar 2 jaman udah berdiri, rasa benih kunang-kunang juga. Wah, iya. Itu karena capek perjalanan kali Pak, kan harus 6 jam 7 jam dulu ke Kupang terus itu juga mungkin, tapi lebih kepada ini, kalau ngajar di kelas kan kita berdiri ngajar kasih penjelasan, terus kalau udah capek kita bisa duduk. Kalau di langsung industri seperti kalau di Ramayana kan nggak ada kursinya Pak, mau duduknya di mana? Jadi awalnya saya langsung beritahu Ibu Anjar, ini ibu-ibu ini kok kuat betul ya, kok tahan berdiri seharian dari jam 7:30 ya, jam 8 mulai buka sampai dengan jam 1 baru istirahat. Waduh, ibu-ibu ini betisnya udah mati rasa atau gimana? Betisnya mati rasa. Kalau kita sudah 2 jam ini betis sudah terasa, udah mulai goyang ini betis ini. Sampai udah bukan kaku lagi, malah goyang ya. Ya karena mungkin dari faktor kebiasaan kali Pak Edi. Ya mungkin juga ya. Ya mungkin karena kita ya. Rutinitasnya mereka seperti itu ya, jadi sudah biasa. Kalau kita kan baru. Oke. Berarti berangkatnya dari situ aja kita ngobrol dengan teman-teman. Kalau Pak Edi sendiri rutinitasnya untuk di sekolah sendiri di SMKN 1 Atambua gimana? Antara bagi waktunya di ngajar, kemudian di HKI-nya itu terus terang di HKI itu kita memang banyak sekali pekerjaannya. Apalagi sekalian humasnya, terus dengan komitenya, jadi memang sedikit kalau mungkin karena belum baru awal-awal saya masuk, jadi
apa Adaptasi. ya, adaptasi pekerjaan itu yang mungkin belum terlalu ini, karena saya juga memang baru masuk tahun ketiga sekarang, karena yang Emasnya. humasnya beliau sudah pensiun, jadi setelah pensiun baru dipercayakan ke saya, jadi sambil belajar untuk kita menata kira-kira yang pasca seperti apa, begitu. Terus dengan istilahnya dengan tugas yang di bawah ya, tugas yang diemban sama Pak Edi kan, ya humas Iya. HKI juga mungkin Iya. masih mengajar juga. Nah. Otomatis kan ketika kita ngomongin tadi masalah humas, masalah komite, ini ada satu yang pengen saya tanya. Iya. Sebetulnya saya nyimpulkan juga dari obrolan saya sama Bu Anjar, sama Ibu Deta, sama Ibu Ima juga. Ya. Kalau kita lihat di peta ya teman-teman sekalian, sebenarnya kalau di Atambua itu kan kita udah perbatasan betul gitu kan dengan Iya, Timor-Leste, benar. ya. Dan dari obrolan sebelumnya ibu-ibu selalu menyebutkan kalau kami ini kan di daerah, Ya, katakanlah saya jadinya ada sedikit penebalan di kata daerah gitu tadi. Sebetulnya kalau dari segi lokasinya sendiri, kemudian demografinya, maksudnya persebaran asal latar belakang dari siswa, ya. kalau di Atambua sendiri gimana Pak? Di sekolah, terutama di SMKN 1 itu. Kalau kami di sekolah itu hampir mungkin ya sekitar 90%, 85 sampai 90% itu anak-anak datang dari daerah, kampung-kampung terpencil. Jadi kalau dari Atambua sendiri ke sana itu jauh. Tapi masih masuk di kabupaten ya? Ya, masih masuk di Kabupaten Atambua. Belu, Kabupaten Oh, di Belu. Belu ya? Ya, Kabupaten Belu. Terus? Jadi untuk siswa kita ya memang standar ekonominya masih rata-rata masih di bawah. Nah, kalau siswa-siswa yang dari anak-anak dari kota Atambua sendiri itu kebanyakan memilih masuknya di SMA. Sedikit sekali yang berminat di Minatnya di SMK, ya. Jadi justru mayoritas Siswa kami itu datangnya dari daerah-daerah terpencil, ya. Oke. Berarti benar nih ketika saya kemarin ketika saya tadi ngobrol sama Ibu Deta, apalagi waktu yang di jurusan TKJ. TKJ. Ya. Akhirnya input siswa yang masuk ketika di kelas 10 memang banyak harus kita kasih ini ya. Iya. Bukan hanya dari dasar lagi malah. Iya. Karena kebanyakan dari mereka Dari juga malah kos baru, ketika datang. baru. Benar-benar Iya, baru benar dan kosong, tahu ya. gitu ya. Berarti Betul. mohon maaf. Berarti kondisinya sendiri dari ketika mereka sekolah di daerah, ketika SMP pun informasi berarti sangat terbatas. Sangat terbatas. Malah mungkin mereka pegang laptop, pegang mouse, mungkin hampir tidak pernah. Ada yang bisa seperti itu. Oke. Mungkin kalau yang orang tuanya mungkin guru atau ada kakaknya yang mungkin kuliah atau itu yang mungkin Baru mereka pernah lihat, pegang dan mungkin gunakan. Tapi setelah itu, selain itu tidak ada. Jadi otomatis masuk dengan dalam keadaan nol. Jadi begitu diperkenalkan dengan komputer, mau pegang mouse-nya saja takut, kadang ragu. Sampai takut. Itu baru kita segi dari fasilitas, Dari fasilitas. elektronik, Ya. dari segi ini. Bahkan kalau saya menggambarkan dari cerita ibu-ibu kemarin sama dimantapkan sama Pak Edi barusan, berarti otomatis dari segi kompetensi juga ketika mereka masuk Nol. nggak ada gambaran. Kosong. Itu gimana Pak Edi sama tim di Jadi itu sekolah, memang di kami pembiasaan di awal. butuh kerja keras itu. Jadi kita mulai pengenalan dari awal. Betul-betul. Ya, betul-betul. Start dari nol. awal lagi. Nol, itu betul-betul. Waduh, itu kalau saya mau bayangkan Pak, ketika kita udah punya struktur kurikulum, kita jalankan di kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu waktunya kayak apa untuk penyesuaian mereka Pak? Apalagi Itu nanti lagi, kelas 11, ya. kelas 12 mereka masih harus
magang juga, iya. gitu. Dalam kondisi magang pun berarti mereka juga sudah harus punya kesiapan Nah, sebenarnya. iya. Untuk PR terbesar kami. Oke. Itu PR terbesar kami Jadi untuk bisa keluar, iya, sampai bisa anak mengatasi dalam itu. tahap siap gitu tadi. Iya. Terus ketika justru anak-anak yang di kota ya, di kota Tambuahnya katakanlah, mereka lebih banyak meminati untuk masuk Masuk ke SMA gitu ya. Di teman-teman SMK sendiri setiap tahunnya dari segi input siswanya kondisinya sekarang gimana? Apakah tetap stabil atau meningkat atau malah ada penurunan atau gimana? Sampai sejauh ini stabil. Kami masih itu di stabil. semua jurusan. Ya, Ada ya. 5 ya. Kalau Kami di SMK 1 ada 5. ada 5, sekarang 6. Oh sekarang 6. Sekarang 6. Ada Tambahan yang apa nih, teknik sepeda motor. Oh ada TSM juga. Ya. Itu ini kan tugas Pak Edi ya. Maksudnya ketika tadi kita dengan mempersiapkan anak sebegitunya, kemudian kita nanti tempatkan magang dari yang sekarang berjalan, keterserapannya peserta didik, keterserapannya anak-anak ke industri untuk program magang katakanlah, itu sampai di tahap ini mereka masih muat enggak gitu? Maksudnya kuotanya untuk disalurkan ke industri masih bisa. Untuk penyaluran ke industri untuk magang itu sampai saat ini masih tercukupi ya, karena itu dia sebagian kami kirimkan ke Kupang. Oh ya, jadi nggak semuanya di Atambua ya. Nggak semua di Atambua. Terutama kami yang di program BDP, karena terus terang di Atambua itu untuk industri yang di retail gitu. Retail yang modern itu masih sedikit. Akhirnya Dan permintaan mereka untuk magang itu masih terbatas. Mungkin bisa 8, ada yang 4, ada yang ini. Jadi dibandingkan kalau di Kupang Ramayana dia minta, Pak nanti saya mintanya 25 anak, tapi kalau masih mau nambah ya boleh. Nah itu kan enak kan gitu. Artinya dia sudah bisa menampung sebagian besar dari siswa. Kalau 4, 5 ini kapan, harus berapa tempat yang harus kita kunjungi untuk bisa ini. Tapi kalau di Atambuanya sendiri sebenarnya ramai nggak? Atambua lumayan ramai, hanya sebagai rata ramainya dengan ada toko-toko yang konvensional yang ya itu kadang mereka nggak bisa banyak 1, 2 kan, harus nyari banyak kita banyak ya. Jadi kami terbantu dengan itu. Sebenarnya bisa lebih banyak untuk datang ke Kupang, tapi hanya kalau sebenarnya ada hanya atau tapi apa tuh Pak? Hanya pengontrolan untuk anak-anak ini yang susah, karena makin banyak kita ya monitoring untuk anak-anak mereka itu kan kendala. Aksesnya juga panjang ya, karena jauh kami jauh. Tapi kalau statementnya dari Pak Edi itu sebenarnya kalau dari segi kultur sendiri mereka nggak masalah ya ditempatkan jauh katakanlah. Maksudnya magangnya nggak harus di Atambua aja atau di Belu aja gitu. Kalau dari keluarga, dari anaknya sendiri mau Kupang kayak mau mereka oke. Mereka ya kalau anak-anak itu mau kemana saja, mereka senang-senang saja. Gitu. Hanya sekarang kita kembali ke ekonomi keluarga, mendukung tidak. Hidup segala macam. Jadi kalau yang di Kupang sekarang, yang kita tawarkan ke orang tua itu kita 50-50. Jadi sekolah menanggung sebagian dari biaya itu. Saya kasih contoh, untuk transport pulang pergi anak-anak magang
saat datang dan nanti kembali itu sekolah yang tanggung. Yang kedua, untuk biaya listrik dan air di penginapan itu sekolah yang cover. Supaya ini kan semacam satu terobosan yang kami sekolah ambil untuk bisa kayak stimulus untuk orang tua bisa ini sehingga karena memang kalau kita kasih semua beban ke mereka pasti nggak mau lah. Ya, Karena semua di sekolah juga. Kalau semua di Bisa sekolah kita- juga berat, kita nggak bisa. Karena yang difasilitasi Nah. nggak hanya 1-2. Iya. Dengan Kita segitu turun kan. satu kali minimal 100 anak. Iya benar. Jadi mau nggak mau memang ya harus begitu Iya. caranya, dan itu justru jadi salah satu awal juga ya supaya mereka benar-benar dapat kondisi realnya seperti Iya, jadi kita komunikasi dengan bendahara kira-kira yang bagaimana. Karena kalau kita murni semua tanggungan orang tua itu, waduh, berat, sangat berat. ya. Nah, jadi kita kasih, jadi untuk biaya hidup dengan penginapan itu orang tua. Dengan catatan kami kasih keringanan, nanti yang kita carikan itu bukan kos-kosan, rumah yang kita sewa. Sehingga bisa kita kontrak sehingga bisa menampung anak banyak. Oke. Kalau kos kan 1-2 orang itu kan berat Ya, ya. kalau jadi- banyak kan kita bisa tanggung sama-sama. Ya, jadi mereka semua tanggung itu per anak yang selama ini kami jalan per anak itu mau ke 100.000 satu bulan untuk bulan. tempat tinggal. Jadi dan saya yakin mereka juga pasti lebih senang ya kan, Ya. karena rame-rame sama mereka punya teman-teman di sana. Ya. Kayak asrama, Jadi ya jatuhnya kayak asrama dari gitu. atom buah gitu. Ya, Oke, jadi sebetulnya kalau dari segi kulturnya sendiri, dari segi lingkungan mereka malah seneng ya. Maksudnya mereka nggak masalah gitu. Iya. Mau kemana aja, cuma mungkin batasannya adalah dari faktor ekonomi ya. ekonomi ya. Pertimbangan Kami paling yang utama. masalah terbesar itu ekonomi. Jadi kadang nanti saat nanti berjalan, nanti biasanya saya komunikasi dengan bendahara. Bagaimana? Ada celah yang bisa untuk belikan anak beras. Kita bantu dengan beras. Bisa, ya. Jadi itu kita semacam kita langkah yang kita ambil untuk bisa membuat orang tua oh ya ini memang ini Serius ini. sekolah punya satu Perhatian. perhatian lah untuk anak-anak yang di sana. Jadi kira-kira itu Oke, jadi ya memang kondisi ya Pak ya. kondisi ya. Jadi dari perangkatnya aja mereka tadi udah bermacam-macam, Ya. apalagi yang datang dari daerah gitu ya. Kemudian ketika mereka datang juga kondisi demikian, saya jadi ikut ngerasain aduh berat nih sebenarnya kalau kita running manajemennya sekolah dalam situasi seperti itu. Belum informasi dari teman-teman tadi juga disampaikan. Untuk mengejar itu pun kita sebetulnya perlu fasilitas, dan fasilitas kita juga mungkin masih kurang karena dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya mungkin, jadi UPR-nya ini PR-nya Iya, memang rata-rata kan orang tuanya petani, pedagang kecil, terus nelayan. Oke. Itu hampir keseluruhan. Jadi yang orang tua pegawai dengan pengusaha itu sedikit, mungkin 10 atau 15%. Tapi dari orang tua sendiri semangatnya sama istilahnya apa ya Pak? Kalau saya boleh ngomong itu kemauannya untuk mengerti kondisi bahwa kebutuhan anaknya ketika sekolah itu begini ya mereka terima. Mereka nerima, ya. Dan mereka malah mau mendorong untuk ke sana juga. Iya. Nggak pernah yang sampai keberatan atau apa gitu enggak ya? Ada 1-2 yang keberatan, tapi nanti kan kita kasih penjelasan seperti tadi. Oke. Nanti kita bantu Nanti sebisa kita dari sekolah. Jadi akhirnya mungkin menghilangkan ya. ragu, bukan keberatan mungkin ragu kali ya. Ya, karena oh ini nanti begini begitu. Setelah gambarannya Nanti mereka anaknya juga nanti kita kasih pengertian. Anaknya nanti saat mau pembekalan atau briefing kita sering ingatkan, nanti kita hampir semua guru yang untuk kelas
yang mau magang itu biasanya masuk kasih penguatan, yang mau ke Kupang itu kalau bisa hemat-hemat uangnya. Artinya sekarang kamu mulai mandiri, bisa mengatur keuangan sendiri kan. Saat kamu kuliah pun nanti kamu akan seperti ini. Dengan keadaan orang tua yang seperti ini, kita harus penggunaan uangnya seperti apa, penempatan diri seperti apa. Jadi itu yang selalu kita tekankan ke anak. Karena memang mereka di usia yang bisa egonya gitu ya. Tapi tetap selama ini berjalan pun nggak ada masalah ya. Mereka justru senang gitu. Ketika kembali saya yakin sudah beda pasti mereka dari kita lihat wajahnya aja pasti udah lain gitu. Mereka mau jauh sorry. Dari segi update-nya sendiri ya, nggak hanya dari untuk guru-gurunya, untuk anak-anak sendiri. Kalau menurut Pak Edi sekarang yang sampai saat ini berjalan, yang Pak Edi harapkan nanti apa sih Pak yang bisa dilakukan atau bisa dicari untuk pengembangannya anak-anak sama guru-guru di sana? Kaitannya ya update informasi, kompetensinya, apa sih kira-kira dibutuhkan itu? Kalau untuk update informasi untuk siswa, informasi terkait kompetensi keahlian masing-masing ya. Di sana sebenarnya kami memang fasilitas kami memang itu masih kurang ya, seperti internet memang ada, tapi belum semua kompetensi keahlian itu. Hanya ada beberapa titik yang bisa dijangkau. Jadi terutama di labnya TKJ, terus di bagian ruangan di depan kepala sekolah dengan yang dibagi itu ada fasilitas itu. Tapi yang di bagian yang lain belum merata ya. Jadi itu membuat akses anak-anak pun ke informasi memang kurang. Jadi memang ini jadi tugas kami nanti begitu kami kembali menjadi masukan untuk kami sehingga kami bisa sampaikan ke pimpinan, ke kepala sekolah bahwa memang seharusnya sudah seperti ini. Kita tidak lagi ikut irama yang kita dari dulu begini yang kita sudah harus tinggalkan. Dan kalau bisa semua ini dikasih fasilitas itu sehingga anak-anak kan lebih mau akses informasi apapun dari dalam kelasnya kan bisa ya. Yang penting ya intinya yang penting anak-anak terkontrol. Jangan biarkan mereka sendiri. Itu yang repot. Jadi tetap harus kita dalam kawalan. Ya. Kita dikawal. Tadi kan kita sempat merespon juga ketika kemarin ibu-ibu katanya yang pengen berkunjung juga ke salah satu sekolah di Malang. Kebetulan akhirnya tadi kita dapat kesempatan juga untuk bawa dan ajak beberapa bapak ibu ke SMK Negeri 1 Malang. Jadi terima kasih dari SMK 1 Malang juga sudah memberikan menyempatkan waktu untuk menerima teman-teman dari SMK 1 Tambuhan. Nah, dari yang Pak Edi lihat setelah tadi benchmarking sebentar, sharing, ngobrol gitu. Kalau dari sistemnya dulu ya Pak, sistem pendidikan yang berjalan menurut Pak Edi sama atau beda? Beda, karena mereka di sini sudah yang diajarkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan Dudi. Jadi yang masuk itu. Kalau di luar fasilitas ya? Ya di luar fasilitas. Kalau kami di sana, kalau kami kan di sana masih textbook ya. Jadi belum aplikatif ya. Belum aplikatif. Jadi masih seperti teori. Padahal kalau SMK kan yang basisnya kan harus berbasis industri. Karena memang kami di sana kurang. Jadi memang tadi kunjungan ke SMKN 1 walaupun sebentar tapi punya nilai tambah yang luar biasa. Jadi saya di HKI Humas bersyukur sekali punya Ibu Waka kurikulum yang punya relasi yang ini.
karena awal-awal saya masuk ke humas memang punya pikiran sudah mau keluar, hanya Masih. kita mau Kemana? kemana. Dan beruntung dengan Ibu Wakakur yang sudah punya relasi, dan jadi begitu dia ngomong ke saya langsung pas, sudah ini selesai. Nggak perlu lama-lama Ya. Yang penting kita berangkat dulu aja itu. Iya, jadi dia punya visi yang bagus untuk kita. Kalau bisa kita jangan terus dengan keadaan kita yang seperti ini, kita harus keluar, Harus melihat di luar sekolah. untuk bisa banyak dia pengalaman ilmu untuk bisa datang kembali dan harus mulai keluar dari keterbelakangan kita ya, itu terlalu. Ya, kami memang Karena ya tapi kadang-kadang saya juga sebenarnya ya mohon maaf, mungkin karena saya belum pernah ke sana ya, dan saya nggak tahu kondisi realnya di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita betulan dikasih kesempatan ke sana. Ketika ada orang yang menyampaikan ada ketimpangan gitu ya Pak, antara sistem pendidikan yang berjalan di Jawa dengan teman-teman yang di NTT, khususnya yang di daerah, kadang-kadang itu saya merasa itu sangat terasa Mas. Tapi kadang-kadang saya itu justru merasanya enggak gitu. Kenapa? Karena kalau dari pengalaman kita ketika kita dapat anak-anak magang dari NTT, mereka itu adaptasinya itu cepat. Jadi mereka itu justru, mohon maaf ya, mereka itu justru ngerasa bodoh amat gitu ketika ketemu sama teman-teman dari sekolah lain yang dari Pulau Jawa, yang mereka magang di CSC itu bareng gitu ya. Mereka tidak melihat itu sebagai salah satu faktor yang harus membuat mereka merasa kecil, Pak. Iya. Malah ketika ada teman-temannya yang di sekolah itu dapatnya jauh lebih banyak, mereka tuh kok di sana sudah dapat, kok kita belum. Mereka bukannya menjauh, malah itu gimana kok bisa begitu gitu. Nah itu saya ngerasa ini bukan ketimpangan sebetulnya. Ya cuman mungkin percepatan informasinya yang belum nyampe gitu. Tapi memang ketika saya setelah menerima anak-anak tadi dengan kondisi mereka yang mau keep up terus dengan teman-temannya, dan kemudian saya merasa itu bukan ketimpangan, tapi itu sebetulnya hanya percepatan informasi yang jalannya sangat amat lambat ya dari Pak Edi ketika kemudian keluar dari Atambua, kemudian sampai di Malang kita magang ini. Emang bener Pak kalau orang itu sampai bilang itu sebagai ketimpangan? Iya, ini yang membedakan ya, Pak. Yang di Kupang itu anak-anak yang dari kota. Oke. Mental mereka beda. Kalau kami anak-anak dari kampung, jadi semua semua itu macam merasa rendah diri. Jadi kembali ke mental. Ada yang mau untuk bertanya, tapi lebih banyak yang macam menarik diri untuk kok mereka bisa, saya nggak bisa. Dan ini nanti bisa dibuktikan karena persoalan mental. Kalau dia datang dari kampung, mentalnya beda dengan anak-anak yang sudah di dalam kota dan dia sudah biasa dengan hal-hal itu. Jadi begitu dia lihat ini, kok dia bisa, saya juga mau tanya untuk bisa. Tapi ada anak-anak yang dari kampung, kadang-kadang ada sebagian kecil yang punya mental seperti itu, yang dia ingin tahu dan dia tanya. Tapi lebih banyak yang ada yang ini dia macam merasa mungkin rendah diri, minder ya, lebih tepatnya minder. Jadi salah itu satu faktornya. Bentuk gitu ya. Berarti ketimpangan itu kan nggak hanya dari segi pendidikannya aja, mungkin dari latar belakang juga. Akhirnya mereka ngerasa minder itu tadi. Dan memang ya benar sih kalau tadi Pak Edi ngomong PR-nya Iya, ini banyak hal. Kita mulai itu dari mental. Karena banyak hal anak-anak dari kampung, karena kita minta untuk berdiri di depan, untuk bisa perkenalan, untuk bisa ini aja susah ngomongnya. Ya. Beda dengan anak-anak kota ya, dia cuek aja. Sudah ya, dia maju dan ngomong. Kalau anak-anak kampung itu beda, sangat beda.
anak-anak itu hampir semuanya datang dari kampung-kampung yang paling kecil. Mungkin ada yang ya mungkin fasilitas internetnya nggak sampai di kampungnya. Terus kita mau harap apa dari situ? Kita mau supaya dia dia harus tahu semua hal seperti orang-orang di kota kan beda. Dia sudah pernah lihat laptop, sudah pernah pegang, sudah pernah lihat komputer, mungkin sudah pernah mengoperasikan. Kadang-kadang mau pendaftaran online, saya datang, Pak, ini tolong daftarkan anak saya. Itu orang tua. Aduh, pendaftarannya sudah tutup karena memang kuotanya sudah penuh. Mereka baru bawa berkasnya datang. Kalau kayak gitu gimana tuh, Pak? Jadi kalau yang seperti itu biasanya ya nanti kalau di gelombang pertama kita bilang nanti tunggu tanggal sekian Pak datang lagi bawa atau berkasnya ditinggalkan, nanti kita buka lagi gelombang keduanya baru anaknya didaftarkan. Kalau tidak ya, karena biasanya kan yang pengalaman yang terjadi daftar di gelombang pertama, setelah kuotanya penuh, daftar ulang, ada yang mundur. Nah, jadi saat ada yang mundur itu anaknya disisipkan di sana. Oleh panitianya didaftarkan. Karena memang kita suruh mau ke warnet, di mana warnetnya? Mau terus ke sana mau ngapain? Biasa saat mau daftar ulang pendaftaran online itu petugas yang punya warnet itu yang punya penghasilan banyak, penghasilannya meningkat karena menumpuk dia di sana. Satu hari itu ya itu berapapun dia bayar, yang penting anaknya didaftarkan. Itu karena dengan latar belakang orang tua seperti itu, terus anaknya bagaimana? Dan itu ternyata masih ada di kami, masih ada. Ya memang pada akhirnya kita harus melakukan apa yang kita bisa. Jadi sebisa mungkin kita bantu. Sebisa mungkin. Ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah program magang selesai ini pun, tadi saya bilang ada langkah-langkah spesifik. Ya. Bisa mulai pelan-pelan. Ya kita mulai satu persatu jalankan lah ya Pak Edi. Ya. Tetap. Ini CSC main kata gua ya. Tetap ya. Kami apa yang sudah kami dapat di sini tetap kami sampaikan untuk anak-anak, terutama saat ya implementasi KBM-nya, karena sudah sinkron dengan industri dan 2 tahun lalu 2 tahun lalu Ibu Ima sebagai wakil kurikulum sudah, kami di SMK 1 sudah sinkron kurikulum dengan Iduka juga sudah pernah ada. Jadi itu di situ dikumpulkan dari pengusaha-pengusaha Apindo, Aprindo, pengusaha retail, dari HIPMI, terus dari mana banyak ada mereka dari asosiasi yang PHRIK yang hotel dan restoran. Itu semua SMK kita kumpul untuk penyelarasan penyelarasan kurikulum itu. Ya selama industri akhirnya tangan terbuka itu iya. Saya yakin peluang masih banyak. Mudah-mudahan kedepannya justru semakin banyak peluang ya. Apalagi dengan kesini ternyata Pak Edi justru lebih banyak melihat hal-hal yang lebih luas. Iya. Luar biasa sekali teman-teman, kayaknya memang harus main ke sana ini. Ya. Kita tahu kondisi dan kita tahu bagaimana di SMKN 1 Hatam 2. Siap. Oke, Pak Edi, terima kasih tadi nemenin kita ngobrol malam ini. Mudah-mudahan dengan 2 minggu Pak Edi istilahnya beraktivitas sama teman-teman dari CSC, sama teman-teman dari Ramayana juga di Malang. Paling tidak nanti mudah-mudahan kita punya harapan bahwa Pak Edi pulang
bisa membawa sesuatu yang positif, Oke, membawa baik. hal yang positif. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Cipta sama teman-teman Ya. Ramayana? Kalau pesan ya apa ya, banyak hal yang kami sudah dapatkan ya, hal-hal baru. Jadi pertama saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memfasilitasi kami untuk bisa tahu banyak hal. Iya. Tahu banyak hal ya, sehingga kami bisa keluar dari zona nyaman yang mungkin bagi kami mungkin nyaman, tapi kalau orang luar melihat memang itu belum terlalu berkembang ya. Terus yang kedua ya, terima kasih juga untuk Pak Alfian dan teman-teman di Cipta sendiri karena sudah menerima kami dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Bagi kami ini sesuatu hal yang memang di luar apa ekspektasi kami ya, karena menurut cerita Ibu Ima kan kenalnya juga lewat teman juga. Jadi kalau saya setelah beliau komunikasi dengan saya kira ini hal baik yang harus kita harus ikuti, karena awalnya memang saya juga belum tahu ada yang perusahaan yang bisa memfasilitasi kami. Jadi kalau mulai dengan kita langsung ke industri kan saya kira ini satu pekerjaan berat. Apakah mereka mau bisa kita, tapi karena begitu kenal dengan begitu datang sudah punya rekanan yang begitu banyak yang bisa memfasilitasi kita. Saya sangat sendiri pribadi sangat bersyukur karena hal-hal baru ini tentunya sangat berguna untuk anak-anak kami yang di daerah. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ada lagi teman yang bisa datang timbang ilmu pengalaman. Siap. Di sini kan. Dan karena kesan yang sudah bagus ini kan pasti kami akan ceritakan hal-hal baik ini, dan ini nanti akan berkembang ya, nanti, karena memang kami sangat butuh ini, sangat butuh. Ya, oke. Jadi memang 2 minggu ini mungkin waktu saya sama Pak Edi juga banyak, tapi kita dua kali ketemu sudah sempat ngobrol banyak sekali dengan sekalian. Jadi harapan kita juga sama, mudah-mudahan nanti ada keberlanjutan dari kerjasama kita. Jadi mudah-mudahan Pak Edi sehat terus, amin. terus, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengejar waktu dan mengejar fasilitas juga supaya kita bisa segera main ke NTB, terutama ke Atambuah. Mudah-mudahan Pak ya. Atambuah. Kalau belum ada paspor, urus paspornya. Siapa tahu ya kita jalan-jalan ke Timur Leste kan. Sampai jalan-jalan ya, kita berani sekali ke Timur Leste. Kan 1 jaman kita jalan sudah masuk di Dili. Oke, siap tuh. Kita udah dapat udah dapat bocoran dari Pak Edi nanti. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu sih obrolan kita malam ini sama Pak Edi. Agak berat sedikit memang, tapi ya itu real Pak, dan itu kondisi kami yang sebenarnya. Sana demikian. Jadi mudah-mudahan 2 minggu di sini dari Pak Edi dan teman-teman bisa membawa dampak positif nantinya ketika Bapak kembali ke sekolah bertemu dengan tim dan juga teman-teman. Mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi luar biasa banget, sudah 4 konten kita jalan dengan rekan-rekan spesial kita dari SNKN 1 Atambuah. Kita sendiri dari Cipta juga berterima kasih banyak dari SNKN 1 Atambuah karena sudah memberikan kepercayaan untuk CSC dan juga rekanan membersamai magang guru untuk 6 orang tim yang hadir di Malang selama 10 hari kurang lebih 2 minggu. Untuk semua kegiatannya, nanti untuk review kegiatannya dan juga semua video lain terkait dengan informasi di bidang pendidikan vokasi, bisa teman-teman cek di semua platform sosial media kita, dari YouTube, Instagram, dan yang lain dengan nama yang sama, yaitu Cipta Sarana
cendekia. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. kita ada kesempatan lagi Oke, untuk baik. banyak ngobrol kayak gini. Iya. Oke, saya akhiri dulu. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi lain waktu di podcast Vokasi dalam Podcast. Terima kasih.